Salam sejahtera bagi kita sekalian. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara sekalian yang terus meletakkan pengharapannya kepada Tuhan. Kita kembali berjumpa bersama pada malam hari ini melalui program Rehat, Renungan Harian Toraya dan Doa Malam dari Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, edisi Selasa 15 Juni tahun 2021. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menghadap hadirat Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, dan hormat patut hanya dinaikkan kepadamu Tuhan, karena tidak ada Allah seperti Engkau. Kami bersyukur di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami diterima dan kami dijadikan sebagai anak-anak Tuhan. Ya Roh Kudus tetaplah teguhkan kami dalam iman percaya kami, agar supaya jaminan keselamatan yang telah kami terima dan dapatkan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus tidak terlepas. Untuk memelihara iman kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami malam hari ini melalui hamba-Mu. Buka hati kami, pikiran kami, agar kami sungguh-sungguh mengerti firman. Bila firman ini yang terus menopang, menguatkan dan mengingatkan kami untuk terus hidup layak, berkenan hanya kepadamu. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca bersama pada malam hari ini terambil dari kitab Yeremia pasal 21 ayat 11 sampai ayat 14. Yeremia pasal 21 ayat 11 sampai ayat 14. Kepada keluarga Raja Yehuda, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, hai keturunan Daud. Jatuhkanlah hukum yang adil setiap pagi, dan lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Supaya kehangatan murkaku jangan menyambar seperti api, dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkannya.
oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Sesungguhnya aku akan menjadi lawanmu, hai kota yang di atas lembah, gunung batu di dataran. Demikianlah firman Tuhan. Hai kamu yang berkata, siapakah yang berani turun kepada kami? Dan siapakah yang berani masuk ke tempat perteduhan kami? Aku akan melakukan pembalasan kepadamu sesuai dengan hasil perbuatanmu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyalakan api di hutannya, yang akan memakan habis segala sesuatu yang di sekitarnya. Amin. Kesombongan membawa sengsara. Saudara-saudara, tentu kita semua tahu bukan sebuah kapal pesiar terbesar yang dibuat tahun 1912 yang diberi nama kapal Titanic, sebuah kapal pesiar yang mewah dan luar biasa. Di balik pembuatannya ada hal yang menarik jika kita simak dan perhatikan, yakni ungkapan dari si pembuat kapal yang dengan sombong berkata, Tuhan pun juga tidak akan mampu menenggelamkan kapal terbaik, termewah, dan terkuat ini. Rupanya kesombongan itu tidak terbukti. Tuhan membuktikan hal yang berbeda dan lain kepadanya. Selang beberapa waktu kapal selam itu dioperasikan, kemudian menenggelamkan kurang lebih 1.000 atau 15.000 korban, 1.500 korban ketika menabrak sebuah gunung es. Sikap sombong yang dimiliki oleh sang pembuat kapal tersebut kemudian terpatahkan, dan kapal itu pun akhirnya tenggelam. Bacaan kita pada malam hari ini menggambarkan kota Yerusalem sebagai kota yang kuat dibanding dengan semua tempat atau kota yang ada di Israel. Kota yang megah yang seolah mau mengatakan bahwa tidak ada yang akan mampu menembus kota kami. Kesombongan yang mereka miliki juga membuat mereka bertindak semena-mena. Mereka bersikap tidak adil, bahkan memeras hak orang lain. Dalam perilaku ini Tuhan murka dan menyatakan penghukumannya bagi Raja Yehuda dan seluruh rakyatnya dengan api yang tak terpadamkan. Peristiwa kapal Titanic dan penghukuman terhadap Yerusalem mau mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan membenci sikap yang sombong, apalagi kalau sikap itu mendatangkan sengsara bagi orang lain. Kesombongan pasti akan berujung pada penghukuman. Karena itu, mari belajar untuk menjauhkan diri dari kesombongan dan terus belajar untuk hidup di bawah tuntunan dan pimpinan kuasa Roh Kudus. Karena kesombongan akan membawa kepada kesengsaraan. Oleh karena itu, saudara-saudara, dalam kuatmu, dalam kehebatanmu, tunduklah kepada Tuhan supaya kamu terhindar dari kesombongan. Karena kesombongan akan membawa kamu kepada kesengsaraan dan kehancuran. Tuhan memberkati.
Saudara-saudara sekalian, mari kita menghadap Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu pada malam hari ini Bapa. Hanya oleh karena kemurahan kasih-Mu kami ada seperti kami ada sekarang. Itu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan dan gagah kami. Dan kami bersyukur kami boleh mendengarkan firman-Mu pada malam ini. Bila firman-Mu itu menguatkan dan meneguhkan kami dalam kehidupan kami, yang Tuhan masih anugerahkan, kami terus menghidupinya. Malam hari ini kami bersehati berdoa. Engkaulah yang memelihara, memberkati, menjaga dan menuntun keluarga kami. Nyatakan pemeliharaanmu itu Tuhan, kasihmu itu di dalam diri kepala keluarga, ibu rumah tangga, anak-anak dan cucu yang Tuhan telah karuniakan. Oleh karena itu setiap anggota keluarga kami yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Tuhan sembuhkan. Demikian juga yang berduka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mereka dihiburkan. Mereka yang sekarang ini sedang berada dalam pergumulan mendapatkan perlakuan yang buruk, Tuhan kuatkan mereka. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang sedang berada dalam penderitaan oleh karena kesulitan ekonomi, tidak mempunyai pekerjaan, bahkan ada yang kehilangan pekerjaan, bahkan usaha-usaha mereka tidak berjalan. Bapa, beri hikmat-Mu, beri penghiburan dan kekuatan, demikian juga peluang-peluang yang lain untuk bekerja dan mencari nafkah. Tuhan, kami berdoa malam hari ini, mendoakan anak-anak kami, cucu-cucu kami, atau saudara-saudara kami yang sekarang ini sedang berjuang di bangku pendidikan. Sukses dan berhasillah mereka kiranya pada semua jenjang di mana mereka sedang berjuang sekarang. Bagi yang menata usaha, merencanakan pembangunan, mencari pasangan hidup, merindukan keturunan, jika Tuhan berkenan semuanya pasti akan terjadi. Tuhan, kami berdoa bersama, mendoakan bangsa kami, negara kami ini, mendoakan jemaat ini, pelayanan di tengah jemaat, mendoakan para majelis gereja dan pengurus OIG, bahkan pribadi-pribadi yang dengan sukacita memberi diri mereka. Tuhan juga berkenan atas pemberian diri mereka. Bapa di surga, lindungilah kami malam hari ini Tuhan. Jauhlah kami dari berbagai mara bahaya. Engkau mendengarkan keluh kesah dan juga syukur warga jemaat, ya Tuhan. Baik yang menerima berkat daripada-Mu melalui usaha, dalam pekerjaan, pelayanan, juga mereka yang ditambahkan setahun usia kelahirannya pada hari ini. Kami sebut dalam doa, Zonita, Yunita Robert, Bapak Albert Pose, Marta Ali, dan Rafael Riamni Tarigan. Tuhanlah yang mengaruniakan usia kepada saudara-saudara kami ini. Kira dengan pertambahan usianya, iman mereka semakin teguh di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapa, jaga dan pelihara kami malam ini. Dengarkan kami yang berdoa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengajar para muridnya dan kami gerejanya berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara-saudara yang berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini melalui program Rehat, Renungan Harian Toraya dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, edisi Selasa 15 Juni tahun 2021. Tuhan memberkati.